Sekarang orang-orang standar ke pasangannya itu makin lama makin gak realistis gitu. Pengen punya yang sempurna, dateng udah langsung anak CEO, anak tunggal, gak mabok-mabokan, taat, agama, full pol. Kenapa sekarang kayaknya banyak sekali orang itu memilih untuk ngambil shortcut. Oke, gue mau naik cepet nih. Siapa nih yang lagi top? Gue hajar aja udah. Memang itu cara paling cepat. Tapi what if lu gain untuk 1 tahun? Nama lu naik untuk 1 tahun. Tapi tiba-tiba orang ini jadi presiden. Ada anak baru tamat dari universitas terbaik di Indonesia. Dia udah do the best gitu ya. IPK-nya perfect. Dia mau nyari kerja susah. Di saat yang sama dia lihat ada orang gak kuliah tapi hidupnya jauh lebih sukses dari dia. Entah itu nyata atau enggak. Jadi kan lu ngambil standar yang gak nyata. Cari informasi sebanyak mungkin dulu aja tentang industrinya, cara mainnya yang tepat itu seperti apa, baru kalian coba. Karena belum tentu kalian harus ngelakuin kesalahan sebanyak itu lagi kayak gua dulu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, orang yang sangat paham membaca algoritma sosial media. Ada Leo Giovanni. Halo. Welcome to the show. Thanks for having me. Happy banget sih gue sebagai penonton Suara Berkelas hari ini ada di sini. Ya, bagi yang belum tahu, Leo ini juga bisa dibilang konten kreator yang sangat paham banget gimana caranya bisa bikin konten dari nol sampai ke monetisasi. Dan hari ini aku bakal pakai POV orang yang nol banget. Gue bener-bener banyak hal yang gue mungkin tanda kutip blind spot ingin gue gali bareng Leo. So, menurut lo apa yang orang sekarang itu missing gitu? Kayak mereka berpikir bahwa semua orang harus jadi konten kreator, tapi kesempatan itu besar sekali. Mau lo yang sibuk 9 to 5 tapi mau cari side hustle atau cari passive income. Apa yang banyak orang missing yang tanpa orang sadari ternyata ini bisa bikin mereka menghasilkan uang atau bisa bikin mereka bangun bisnis? Menurut gue mungkin per sekarang selama lu punya penonton, lu punya mata yang tertuju ke akun lu, itu ntar udah jadi pilihan aja mau dimonetize dengan cara apa. Nah, yang menurut gue orang itu missing itu adalah mereka nggak ngembangin akunnya itu dengan tujuan monetize. Kebayang nggak sih? Jadi akunnya itu ketika berkembang mau diduitin itu susah banget. Ya, setuju. Itu entah karena mungkin akunnya nggak spesifik ke satu topik yang diminati orang gitu ya, atau mereka bahasnya itu terlalu campur-campur, jadinya nggak bisa ngejual kan bahasanya kan kita itu konten tujuan akhir itu pasti there's something untuk kita jual gitu. Itu sih menurut gue yang miskonsepsinya itu banyak yang konten-konten aja tapi nggak mikir monetize-nya itu akhirnya di mana gitu. Apakah semua orang harus jadi kreator atau ada orang yang memang berperan di balik layar tapi bisa monetize juga kayak kita gitu? Menurut gue semua orang yang bisa memanfaatkan kesempatan jadi content creator ya, ini kan industri ya. Jadi dari satu industri pasti ada yang muncul depan kameranya, ada yang di belakang kameranya. Tapi karena industrinya lagi grow, at least lu ada lah di bagian industri ini gitu. Itu sih. Karena nggak semua orang, balik lagi nggak semua orang harus ada di depan layar. Nggak semua orang harus ada di depan layar. Gitu. Nah, bagi orang yang emang nggak semua orang harus ada di depan layar, tapi sekarang posisinya gue yang di balik layar. Let's say yang nonton ini mikir bahwa, aduh Leo, gue orang introvert banget, gue nggak mau muncul di depan kamera, gue takut banget gue terkenal karena muka gue. Tapi gue juga mau monetize gitu, gue nggak mau cuma bergantung pada gaji doang. Mungkin yang bakal gue tanyain itu adalah, apakah lu benar-benar nggak mau munculin muka karena emang lu nggak mau? Fix nggak mau, mungkin dengan berbagai macam alasan ya. Karena gue kan banyak followers gue itu nanyanya soal konten juga. Memang ada beberapa orang itu yang tidak memungkinkan, mungkin karena kepercayaannya mereka atau alasan-alasan lain. Tapi kalau misalnya memang itu, ya it's okay, nggak usah muncul. Tapi kalau misalnya bukan karena itu, coba tanyain gitu. Apa mungkin itu cuma mental block lu yang kalau lu bisa lewatin, rewardnya gede loh. Gitu. Karena banyak orang itu melabeli diri sendiri sih. Nah, gue hal yang lumayan gue pelajarin dan penting di tahun lalu itu adalah stop melabeli diri sendiri. Itu. Karena ketika lu punya label diri lu sendiri, let's say gue adalah orang yang tidak berani muncul muka depan kamera.
Padahal belum tentu lu itu begitu, tapi karena lu udah masang label duluan, lu nggak akan mengambil langkahnya kan. Itu sih. Iya, setuju sih. Kayak labeling itu kayak self-limiting belief kali ya. Misalnya aku introvert, jadi aku nggak mau muncul depan kamera gitu. Aku kuliah jurusan A, why aku nggak mau kerja di jurusan B gitu. Yes. Jadi kayak misalnya, let's say gua melabeli di awal itu ya standar ya, Cindo. Dari Medan, label gua itu secara nggak langsung pasti ke bawah, ya udah nerusin usaha orang tua yang udah dibangun, ya lu lanjutin lah gitu. Tapi kan kalau gua mau tetap stick ke label itu, ya gua nggak akan ada di sini hari ini kan. Itu sih. Jadi satu hal yang gue pelajarin banget tahun lalu itu ya stop melabeli diri lu sendiri, karena lu bisa jadi bener-bener apa aja kalau lu nggak ada label attach ke nama lu gitu. Dan Nafa Rafi kan juga pernah bilang bahwa jangan melabelkan diri kita sendiri dalam konteks justru meremehkan potensi kita kan. Karena kalau kita menyadari bahwa potensi kita itu digali karena kita udah berusaha, itu beda konteks. Karena banyak orang kan memikirkan wah aku potensinya ini, tapi mereka merasa cuma punya potensi doang, gak pernah berkarya gitu. Dalam konteksnya aku, mungkin karena aku suka nulis, kalau aku cuma nulisnya untuk aku sendiri, tanpa aku mempelajari dunia marketing, itu kan bisa jadi aku self-limiting juga gitu. Aku cuma pintar nulis tapi gak bisa marketing. Kayak banyak orang yang bilang bahwa banyak starving artis kan, kalau kata Danku, lu bisa nulis, lu bisa bikin konten, tapi lu gak bisa jualan, sama juga kan? What do you think? Gue setuju. Salah satu label yang paling sering orang attach ke dirinya sendiri itu menurut gue introvert extrovert. Nah, gue introvert, gue extrovert. Ya nggak salah juga gitu kalau misalnya lu memang introvert, tapi bukan berarti dengan label introvert lu itu lu nggak bisa melakukan A, B, C, D gitu loh. Karena gue ambil contoh content creating. Banyak orang merasa content creating itu seakan-akan hanya bisa dilakukan oleh extrovert. Padahal gue sendiri juga introvert gitu. Gue sendiri introvert. Dan menurut gue malah introvert itu yang cocok banget jadi content creator. Why? Karena konten itu kan banyak pilihan konten itu yang nggak perlu banyak berinteraksi dengan orang kan. Let's say bikin konten talking head, lu sendiri doang di depan kamera, lu nggak ada tim, lu nggak ada co-workers gitu kan. Nah jadi bayangin kalau misalnya kita terlalu attach ke label, oh gue introvert, jadi gue nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C. Kita nggak mencoba hal baru yang mungkin itu jadi jalannya kita kan. Itu sih. Ya setuju sih. Oke, gue masuk ke dunia lu sekarang gitu ya. Karena ada kalimat yang bilang, jadilah kaya tapi jangan kejar uangnya gitu. Jangan kejar statusnya, tapi kejar dampaknya. Baru uang, status mungkin, audiens juga datang ke lu gitu. Nah, kalau bahasa lu yang paling realistis, apakah lu berkarya terus ini emang ada kejar uangnya, ada kejar statusnya, atau emang lu sebenarnya enjoy di proses dari awal sampai kemudian hadiahnya teman, mungkin relasi dan lain? Mungkin ini ya, buat yang nonton jangan terlalu, jadi gini, kita muncul depan kamera, apapun yang kita sampaikan, itu tentunya dengan value dari si orang ini. Gue menyampaikan A karena value gue A, lu menyampaikan B karena value lu B. Sama halnya dengan, ya udah jangan kejar duitnya, kejar dampaknya. Tapi belum tentu orang itu butuh berdampak di momen itu, benar nggak? Kalau pada saat itu dia butuhnya duit gimana? Kalau pada saat itu emang kebutuhan utamanya itu mencukupi kebutuhan keluarga dia yang udah mepet, lu mau gimana nyuruh dia? Udahlah nggak usah ngejar duit, lu kejar dampaknya dulu. Ntar duitnya bakal ngikutin. Kalau nggak ngikut gimana? Benar nggak? Karena kebutuhan primer yang udah mepet itu kan lu nggak bisa nunggu gitu. Nah jadi kalau di gua sih you do you gitu kali ya. Jadi lu butuhnya apa, lu bekerjalah untuk itu. Nanti kalau suatu hari ketika lu udah punya hal yang lu kejar di awal, lu udah dapetin dan lu udah nggak butuh itu lagi, lu mau kejar yang lain bebas, nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya nih di awal-awal kalau gue sendiri kenapa gue mulai ngonten, pastinya gue ngejar duitnya, benar ya? Karena kenapa? Karena pada saat itu kondisinya gue tamat kuliah, balik ke Medan, mau ngelamar kerja, nggak dapet. Padahal gue punya gelar bachelor dari salah satu universitas terbaik di dunia. Nah,
tentunya ada ini kan, ada rush gitu. Ada rush kalau ya udah gue harus cepat-cepat bisa menghasilkan. Kenapa? Karena itu kebutuhan gue. Nah akhirnya ya gue kejar itu. Gue ngonten untuk apa? Ya untuk menghasilkan. Nah tapi kalau misalnya setelah 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian gue udah merasa, oh gue udah di titik nyaman juga. Gue juga udah lumayan secure. Walaupun belum yang kaya banget, tapi gue merasa secure. Gue mulai mengejar yang lain. Kan it's okay. Gitu. Jadi menurut gue orang itu bisa mengejar hal yang berbeda-beda sih di time frame yang berbeda gitu. Ya itu setuju. Karena tadi gue mancing lu loh kayak ada orang yang emang lah dari statement awalnya bilang bahwa jangan kejar uang ya, tapi yang kita kasih advice itu emang lagi butuh uang, lagi nggak ada uang gitu. Biasanya tidak apple to apple dengan apa yang kita rasakan gitu. Dan mungkin gini, jadi dari pengalaman gue sering banget nge-live di TikTok karena konten gue kan mayoritasnya itu ngajarin affiliate. Dan sekarang orang-orang yang nyemplung ke affiliate itu rata-rata malah bukan anak-anak muda, bukan orang yang udah dalam tanda kutip punya lebih dan mereka mau konten iseng, for fun atau untuk side hustle, enggak. Malah mereka yang memang lagi butuh. Gitu, lagi butuh. Gimana gue ngajarin mereka, udah lu ngonten, yuk kejar dampaknya, gak bisa gitu. Gue harus share apa yang ilmu yang setidaknya bisa kasih mereka ngerasain result lah. Result dulu gitu. Entah itu resultnya dalam bentuk view kah, entah itu resultnya dalam bentuk sales kah, tapi yang praktikal aja. Nah, dan dari sana gue terekspos, oh ternyata orang itu beda-beda ya. Gitu loh. Ternyata orang yang konten itu punya tujuan yang beda-beda. Ada yang konten untuk egonya, ada yang konten untuk kebutuhan, gitu. Mungkin kita langsung masuk ke dunia konten aja, karena banyak hal yang aku penasaran sekali sih. Dari kacamata lo yang sangat paham beberapa algoritma sosial media ya. Apakah benar kalau dalam beberapa waktu ke depan itu yang paling mahal itu justru trust dari authenticity kita gitu. Bukan sesuai apa yang orang bilang bahwa AI menguasai atau si paling sukses menguasai gitu. Apakah itu true atau lu punya pendapat lain? Gua setuju banget. Karena menurut gua penonton itu udah mulai capek dengan konten-konten yang terlalu fabricated ya. Gitu. Orang udah bisa mulai mengendus sesuatu yang gak nyata. Sesuatu yang gak real gitu. Kayak kelihatan orang-orang udah mulai belajar bisa mengendus itu gitu. Nah jadi menurut gue sekarang itu malah orang yang paling otentik, orang yang paling gak takut menceritakan kegagalannya dia, orang yang paling gak takut nunjukin flow-nya dia, itu yang lebih disukai nantinya. Apalagi ntar ada AI kan. Semakin berkembangnya AI berarti kan hal-hal yang dalam tanda kutip perfect itu bakal makin banyak. Benar kan? Karena kan AI itu pasti menghasilkan konten yang dinilai dalam tanda kutip near perfect dong. Itu ngapain dia bikin konten yang ada flow-nya. Nah, menurut gue malah dengan ketika itu terjadi, cerita-cerita yang manusiawi itu bakal makin digemari gitu. Ada studi kasus nggak konten atau gaya bercerita atau storytelling yang menurut lo itu justru sangat-sangat raw dan otentik yang justru bikin orang makin relate gitu? Ada, ini baru gue trial beberapa bulan terakhir. Teman-teman kalau misalnya mau cek aja itu di akun aku di TikTok. Itu dulu editan aku ya, kalau kita tarik 6 bulan yang lalu, berarti Juni-Juli 2025, itu editan aku full animasi, diedit dengan super keren lah bahasanya gitu ya. Mungkin ngedit satu video aja editor bisa ngabisin berjam-jam gitu. Tapi sekarang malah editan aku itu cuman cut to cut, terus aku tambahin teks via TikTok. Dan why? Karena orang-orang mulai merasa kalau ini yang genuine gitu. Paham gak sih? Ini yang raw itu raw equals to genuine. Somehow yang gua nangkepnya itu seperti itu ya. Dan ya terbukti view-nya naik gitu. Oh gitu? Iya. Okay. Jadi agak klise ya. Kayak ngeditnya makin gampang, view-nya makin tinggi. Tapi apakah lu kemudian mutasi atau ganti si editor ya? Oh enggak dong. Editor. Jadi editornya tetap
editor gue. Aha. Tapi gue requestnya itu adalah ya udah, berarti kerjaan lu jadi makin gampang nih. Dari yang dulunya lu perlu nambahin animasi lah, video ada apa yang terbang-terbang di atas lah. Gak usah, udah katukan aja. Ntar gue tambahin subtitle dari TikTok, gue tambahin headline sendiri dan gitu. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan? Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku cuma mau bilang, aku butuh untuk ketemu dengan 30 orang yang serius belajar proses kreatif suara berkelas dari nol. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang konten waterfall, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail di 1 hari full bootcamp. Langsung bareng aku dan temanku Agus Leo Halim. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa di eksklusif Creative Masterclass. Langsung bareng aku dan ku Agus Leo Halim. Ya, come on, sampai jumpa. Khusus 30 orang serius ya. Nah, apakah karena sudah terlalu banyak sesuatu yang perfect jadi orang udah bisa mengendus, dan gue sempet baca juga beberapa postingan yang bilang bahwa 2026 dan beberapa tahun ke depan yang makro kreator justru bakal menjadi mikro gitu. Kayak gue sekarang let's say misalnya kita punya follower 200.000 tapi referensi atau konten-konten yang kita save untuk kita konsumsi dan kita produksi itu justru dari kreator yang baru dapat follower 1.000. Karena kok mereka bisa dapat growing, kok bisa FYP sih? Kita aja yang susah gitu kan. Nah, that's why makro tuh becoming micro. Apakah itu statement yang tepat atau lu punya POV yang lain? Jadi sekarang itu kan kita di TikTok itu dipenuhi dengan generalis. Menurut gue ya, dipenuhi dengan generalis. Orang-orang misalnya gini, let's say dulu, jadi akun pertama gue di TikTok itu kan bahas beauty ya, bahas skincare. Itu gue bahas skincare general banget, tapi bisa naik. Kenapa? Karena pada saat itu nggak banyak yang bahas skincare. Tapi seiring berkembangnya waktu dan skincare yang bahas skincare tambah banyak, orang akan mulai capek dengan orang-orang kreator-kreator yang membahas skincare dengan gaya general. Akhirnya akan turun nih niche-nya, akan makin dalam. Jadi orang akan mencari misalnya siapa sih konten kreator yang bahas skincare tapi khusus untuk kulit kering banget. Atau kulit yang punya eksim, atau kulit yang berjerawat banget, acne prone parah. Nah, nantinya misalnya nih gue acne prone parah, gue lagi berjerawat parah, gue akan nyari kreator yang relate banget ke gue. Sekalipun followers dia itu gak sebesar yang si makro, tapi karena gue merasa lebih relate ke dia, dan kan pastinya pasar acne prone ini lebih kecil dong daripada skincare in general. Nah jadinya ya gue akan jadi lebih loyal lah ke dia bahasanya. Nah, kedepannya itu mungkin yang gue lihat ya, dari brand, seller, atau industrinya itu akan lebih menghargai orang-orang yang punya followers yang loyal ketimbang followers yang banyak. Gitu. Karena angka itu lumayan lumayan semu sih menurut gue. Iya. Ya gue juga pernah ketemu tuh konten lu yang ngebahas tentang sekarang kayak followers itu bukan suatu indikator kalau lu itu terkenal di dunia nyata gitu. Kayak let's say ada orang yang di TikTok followernya 5 juta, dibandingkan di Instagram ada orang yang followernya 500.000. Bisa jadi kalau dia jalan ke mall, di Instagram 500.000 tuh lebih tinggi atensinya dibandingkan 5 juta di TikTok gitu. Kenapa itu menurut sekarang itu orang juga bisa mengendus itu gitu? Sebenarnya bukan mengendus itu, tapi lebih ke gini, kita jadinya terkenal hanya di spesifik niche-nya kita. Kebayang nggak? Nah, sayangnya itu adalah banyak kreator itu terkenal, bukan dianya yang terkenal, tapi gaya konten dia yang terkenal. Paham nggak? Contoh, let's say ada kreator yang kontennya itu bagi-bagi duit. Oke. Pertanyaannya, orang nonton kontennya karena kontennya bagi-bagi duit atau karena si kreatornya ini? Orang nonton karena kontennya. Mau siapapun muka di sana, mau besok ganti jadi orang lain, bisa aja naik juga karena kontennya bagi-bagi duit. Gitu loh. Tapi kalau misalnya nih, let's say podcast ini nih, orang nonton, kalau misalnya besok lu diganti, bisa jadi orang nggak nonton lagi. Kenapa? Karena orang mau nonton podcast ini karena ada lu-nya sebagai yang interview kan. Itu sih yang gue lihat.
Oh oke, berarti orang nggak, maksud gue orang udah bisa bedain mana yang mereka konsumsi gitu. Apakah alasannya karena isi kontennya bagi-bagi duit atau si pembawa acara konten bagi-bagi duit itu? Iya. Dan mostly orang nggak mungkin. Apakah orang loyalnya terhadap konten lu atau ke lu? Itu. Oh, Pertanyaan, nangkep nggak? ya Ke paham. gaya konten lu atau ke lu-nya? Itu dua Oke. hal yang berbeda. Nah orangnya ini menurut lu bisa aja diganti kapan aja kan? Kalau orang emang kejarnya gaya kontennya. Iya. Yang let's say nih, gue nggak bilang bocil deh. Let's say gue pecinta konten bagi-bagi duit. Oke. Gue giveaway hunter gitu ya. Gue suka komen supaya dapat iPhone, let's say. Oke. Gue kagak peduli yang di depan layar itu mau si A, si B, si C. Yang penting lu bilang aja komen bisa dapat iPhone, gue bakal komen. Bener nggak? Yes. Bener nggak? Yeah. Nah, tapi kalau misalnya nih, kita balik lagi ke cerita tadi. Gue orang yang punya acne prone parah. Gue mau nyari referensi skincare yang cocok buat gue yang acne prone ini nih, lagi jerawatan banget nih. Gue pasti nyarinya dan gue bakal loyal ke konten kreator walaupun dia kecil tapi dia bahas spesifik kan. Karena gue loyal sama dianya gitu loh. Paham ya? Nah, jadi itu sih yang di gambaran gue. Paham. Ya itu make sense sih. Tapi kalau masuk ke tadi pernyataan gue terakhir tentang bagaimana orang itu lebih aware di dunia nyata, itu gimana pendapat lo dan bisa gini kayak gimana lo bisa menilai bahwa dia itu sebenarnya lebih powerful atau lebih influence di dunia nyata dibandingkan dia di dunia maya? Kalau emang indikatornya bukan followers gitu. Kalau misalnya kalau di compare ya, tetap akan depends di kemarin kan ceritanya di klip yang lu maksud itu, gue kan bilangnya di mall nih. Oke. Nah itu kan case-nya mall. Nah menurut gue influence powernya orang itu juga bisa tergantung ke lokasi. Paham nggak? Nggak paham. Kayak misalnya gini, kalau kita ambil contoh Suli deh, karena kita sama-sama kenal Suli. Yeah. Gue sama Suli sama-sama jalan di Puri, gitu ya. Gue ada yakin gue bakal jadi orang yang dimintain untuk fotoin Suli sama fansnya. Bener nggak? Bener nggak? Karena satu dia lebih terkenal secara general. Tapi nih, kalau misalnya lokasinya kita ganti jadi gathering content creator atau acara workshop untuk affiliate, bisa aja kebalik. Suli yang motoin gue. Gitu. Paham ya? Iya, nah, paham. Jadi kalau ngomongin influence itu, menurut gue juga spesifik ke lokasinya juga. Gitu. Ada loh kreator-kreator followers jutaan, tapi dia cuma terkenal di satu kota. Dia pindah kota nggak ada yang kenal lagi. Gitu. Terutama kalau TikTok ya. Oh iya, apalagi di daerah misalnya. Banyak sekali kreator-kreator daerah, itu followersnya 5 juta, 10 juta, 15 juta. Itu kalau di daerahnya, wah udah kayak artis lah gitu. Kalau keluar diikutin rame gitu. Tapi pas ke Jakarta udah nggak ada yang kenal. Gitu. Itu membuka mata atau pikiran bagi teman-teman yang berpikir bahwa followers itu adalah indikator bahwa seseorang itu sangat berdampak di dunia nyata sih. Kayak aku bisa aja ketemu orang yang punya followers 1 juta di TikTok ya. Tapi aku nggak tahu siapa dia. Kok bisa dapat 1 juta gitu. Bisa jadi dia berdampak. Tapi menurut gue ya, mau followers lu berapapun lu pasti berdampak. Besar kecil pasti berdampak. Tapi berdampak ke audiensnya lu. Gitu. Belum tentu karena lu nggak berdampak ke kelompok audiens lain, bukan berarti lu nggak berdampak juga. Itu sih. Iya. Gue mau masuk ke sisi lu secara personal ya. Boleh lu ngomong secara terbuka atau memang lebih ke karir lu sebagai orang di dunia kreatif. Apa pencapaian terbesar seorang Leo Giovanni yang secara internal lu bangga dan bersyukur sekali? Dan pencapaian lu di dunia kreatif itu apa? Dan juga lu bisa share gimana lu ngebantu banyak orang yang juga bisa monetize di dunia kreatif. Mungkin kalau ngomongin, nah ini gue coba pecah jadi 2 nih ya. Yang pertama pencapaian yang gue rasa secara personal, secara ego pribadi ya terpenuhi ya pastinya. Gue merasa sekarang itu gue ada di titik yang si Leo yang masih kecil atau Leo yang baru mau mulai ngonten itu, ini posisi yang gue impi-impikan gitu. Dan ya menurut gue udah nyampe di sana. Dan setelahnya itu apapun yang lebih dari itu udah bonus. Gitu. Karena sekarang ini gue udah di state dan mentalitas yang gue kalau pulang ke Medan pun sekarang, gue akan tetap hidup sebagai
pemenang. Karena gue udah sampai di titik yang gue mau di awal. Jadi apapun di atasnya itu udah bonus gitu. Nah itu untuk fit ego gue sendiri ya. Keberhasilan, kebanggaan yang fit ego gue sendiri. Tapi yang kedua itu kan kita balik lagi, kebutuhan itu kan nanti akan muncul ke gimana kita bawa dampak ke orang lain juga kan. Nah yang gue happy itu juga adalah seiring berjalannya gue membangun ini semua, ya sedikit banyaknya gue bisa membantu lumayan banyak orang lah untuk start journey content creatingnya mereka masing-masing gitu. Itu sih. Is there any studi kasus yang bisa lu share ke gue? Bagaimana lu ngebantu 1-2 orang yang apa yang mereka bisa bersyukur banget bilang ke Leo, thanks Leo, lu udah bantu gue gitu. Mungkin kalau misalnya kemarin sempat viral juga ya, ada satu case yang salah satu teman gue yang awalnya gue ajarin konten, sekarang udah sukses jualan mobil second full dari online, full dari TikTok dan Instagram. Nah, dan suksesnya itu sangat-sangat sukses. Nah, tapi di luar dari itu banyak juga cerita-cerita, ratusan cerita-cerita di mana mereka itu menangnya mereka itu bukan membangun kayak kerajaan bisnis mobil second seperti teman gue tadi, tapi menangnya mereka itu adalah mereka udah bisa bantu beli susu anak, udah bisa bantu menuhi kebutuhan rumah. Karena gini loh, sekarang ini gue notice ya banyak sekali orang-orang mau cemplung ke affiliate, itu ekspektasinya itu nggak tinggi gitu. Mereka bukan mau nyari kaya, dan malah itu yang mau gue terus tanamkan ya. Gitu. Karena kalau gue bilang, yuk affiliate, lu bisa jadi super kaya, lu bisa punya Lamborghini gitu kan, lu bisa punya Ferrari, itu gue bohong dan misleading. Makanya dari awal gue gak akan pernah bilang, yuk affiliate lu bisa kaya. Gak bisa, sulit. Karena datanya kan kelihatan, hitung aja sendiri. Top 1, top 2, top 3, sampai 50 itu kan lu bisa lihat revenue masing-masing berapa, kali aja 10%. Nah apakah itu udah masuk ke standar kaya lu? Kalau iya, itu top 50 dari 8 juta afiliator. Jadi gue mau perspektifnya itu supaya pas dulu nih. Nah tapi kalau misalnya goalsnya itu, ya gue ibu rumah tangga, gue mau affiliate karena gue punya waktu lebih. Sekarang ini kalau gue mau nabung, hanya mengandalkan penghasilan suami sulit, ya gue mau coba dari affiliate. Sebulan nambah 500.000, dapat 1 juta, bahkan dapat 200.000 aja lah, gue juga udah happy, gue juga udah menang. Nah menurut gue, sekarang gue pengen berdampak ke lebih banyak orang yang seperti itu. Gitu. Kita buka-bukaan di sini kali ya. Apa proses atau challenge atau hal-hal yang bisa kita syukuri ketika kita masuk ke dunia kreatif seperti ini? Karena banyak orang di luar sana, even teman-temanku sendiri, itu masih menganggap ini sesuatu yang belum seksi, lebih tepatnya ini cuma sekedar saya hustle doang gitu. Dan mereka nggak lihat ini sebagai dunia yang bakal dibawa ke karir mereka. Affiliate? Maksudnya spesifik affiliate kah atau apa? Boleh affiliate, boleh dunia kreatif. Oke. Kalau menurut gua, dunia kreatif lu bisa fokusin sebagai karir utamanya lu lah. Karena dunia kreatif itu kan sangat luas gitu. Dunia kreatif sangat luas. Jadi sutradara, jadi editor, jadi apapun itu kan dunia kreatif juga. Tapi kalau ngomongin tentang affiliate, gue setuju. Makanya dari awal gue selalu menekankan kalau lu mau join affiliate, jadikan itu side hustle. Jangan pernah dari awal lu masuk langsung ninggalin kerjaan lu untuk affiliate ini. Gitu. Kenapa? Karena ya memang harusnya di view sebagai side hustle aja. Kalau misalnya nanti emang rezekinya di affiliate, somehow dari affiliate ini sebulannya lu bisa menghasilkan lebih, dan lu juga punya safety net cash-nya, karena kan penjualan affiliate kadang bisa naik, kadang bisa turun juga kan. Lu merasa secure, ya silahkan kalau lu mau fokusin gitu. Tapi gue setuju, jadiin side hustle gitu. Dan gak perlu seksi juga menurut gue, karena balik lagi, buat banyak orang itu menang itu bukan punya Ferrari gitu. Untuk banyak orang menang itu ya mereka bisa punya income tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Udah kayak pantun ya. Menang itu bukan Ferrari, tapi bisa bikin ikan tambahan. Benar juga. Jadi sehari-hari. Pas banget sih. Pas banget sih. Iya, lu gak sadar kan, tapi belakang riri. Gak sadar gue. Nah, gue penasaran nih, dari POV seorang Leo yang sangat paham sosial media.
Kalau lu di tahun ini, gue suruh atau gue challenge, Leo lu harus bikin TikTok lagi, IG atau YouTube dari nol. Oke. Apa rencana lo? Apa yang harus lu lakuin? Oke. Ini gue cuma bisa menjawab kalau TikTok ya. Karena IG dan YouTube gue sangat cupu nih. Jadi gue akui ya, kalau IG dan TikTok, lu silakan nyari teman-teman gue, suhu-suhu yang lain gitu ya, Bang Ogut atau siapa gitu. Karena ya IG dan YouTube itu gue masih belajar lah gitu. Bahkan YouTube gue juga sekarang lagi gue fokusin, makanya gue juga banyak belajar dari podcast Suara Berkelas. Kalau spesifik tentang TikTok ya, sebenarnya ini jadi TikTok gue itu kan udah ada 3 nih. Gue udah pernah ngembangin 3 akun TikTok. Akun pertama gue bahas skincare, akun kedua gue bahas kripto. Ini 200.000 followers, 300.000 followers, sama yang terakhir yang FYP itu 3 juta. Nah jadi sebenarnya kalau mau nge-start akun baru lagi, ya game plan-nya itu udah ada. Karena gue udah bangun 3 kan. Cuman pastinya kan industrinya udah beda nih, udah ada sedikit banyaknya ada perubahan lah cara mainnya. Mungkin kalau misalnya gue harus mulai dari nol lagi sekarang, gue bakal tetap fokus ke satu niche, tetap fokus ke satu topik spesifik, bangun personal branding yang kuat di topik itu, tapi lebih menekankan gue mau deket banget sama audiens gue. Gue bakal lebih mementingkan seberapa dekat gue dengan audiens ketimbang berapa angka yang gue punya. Berapa followers yang gue punya. Jadi growth followersnya lambat gak apa-apa, yang penting engagement gue dengan audiens ini super erat gitu. Nah, gue ambil contoh gini. Jadi sekarang TikTok itu kan ada fitur baru namanya TikTok Bulletin. Nah, TikTok Bulletin itu mirip Instagram Channel. Jadi gue lumayan seneng, bahkan gue sangat seneng ya, ngelihat engagement di TikTok Bulletin gue itu lumayan tinggi berdasarkan standar gue. Kenapa gue seneng banget? Karena itu berarti ada orang yang mau tiap hari bukain buletin gue untuk bacain update apapun yang gue post di sana kan. Itu effort loh. Karena kalau misalnya video yang FYP, mereka kan penonton itu nggak yang benar-benar effort gitu. Mereka mengkonsumsi apa yang disuguhkan. Tapi kalau buletin, mereka perlu buka kan. Dengan intensi ya. Dengan intensi. Nah itu aja udah sesuatu gitu. Nah jadi dengan engagement yang lumayan tinggi di sana, ya gue lumayan happy karena gue merasa wah ternyata kedekatan gue dan audiens itu ada gitu loh. Nah jadi kalau ditanya kalau harus mulai dari nol lagi di tahun ini, tetap fokus ke pilih personal branding yang kuat, fokus ke niche yang tepat gitu ya. Tapi lebih fokus membangun kedekatan daripada ngejar matriks angka semata gitu. Make sense sih, karena banyak yang bilang percuma lu punya jutaan followers, tapi ketika lu jual produknya, ketika lu buka suatu event offline-nya, itu kecil sekali gitu funnelingnya. Banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget ya? Banyak banget yang kayak gitu. What's the problem? Balik lagi gini, dia dikenalnya itu sebagai apa gitu loh. Let's say, lu dikenalnya sebagai content creator joget-joget. Orang mau consume konten lu yang joget-joget. Tiba-tiba lu jualan sambal, kagak ada yang peduli lu jualan sambal gitu loh. Iya. Paham gak? Dan ini sama juga ke gue ya. Kayak let's say orang nontonin gue karena mau belajar affiliate atau mau belajar konten. Tiba-tiba besok gue jualan handuk, orang kagak peduli gitu. Paham gak? Iya. Gue besok misalnya jualan pomade misalnya. Mungkin penjualan gue akan kalah sama kreator lain yang followersnya 10.000, tapi emang dari awal dia bahas pomade. Gitu loh. Nah jadi itu sih. Lebih ke banyak sekali, gue udah melihat banyak banget sih yang kayak gitu. Followers 3 juta, followers 5 juta, 10 juta. Nge-live, jualan. Udahlah, gak ada salesnya. Itu sangat banyak. Ya gue juga baru kejadian beberapa waktu yang lalu. Kita kolaborasi sama salah satu kreator yang besar menurut gue. Dan audiensnya sangat luar biasa engagementnya. Tapi ketika kita ajak untuk satu project, dia sama bikin digital produknya, itu kecil sekali convertnya. Karena memang ekspektasi orang ke dia kan mungkin sesuatu yang free kali ya. Atau emang dia mau konsumsi karya-karya dia yang keren gitu. Tapi pas dia jualin produknya itu rendah. Tapi produknya masih berhubungan sama topik dianya? Masih sebenarnya. Oh wow. Bedah proses kreatifnya sebenarnya. Ntar gue bilang orangnya lu tahu ntar off cam aja. Tapi intinya gue kan nyangka ternyata sekecil itu gitu ya.
Iya, iya. Tapi maksudnya balik lagi ya, ini buat kreatornya juga jangan berkecil hati karena satu project itu gitu loh. Karena gini, tetap butuh transisi sih. Tetap butuh transisi. Kayak yang tadi gue bilang, konten kreator joget-joget nggak akan bisa jualan sambal. Itu di awal. Lu kalau tiba-tiba nih joget-joget tiba-tiba ya udah besok gue nge-live jualan sambal, ya pasti nggak laku lah. Benar nggak? Tapi kalau misalnya lu pelan-pelan akhirnya mulai memasukkan idea kalau gue juga jualan loh, gue juga nge-live loh, gue nge-review sambal loh, ya one day audiens lu mungkin akan menerima itu, gitu loh. Nah mungkin juga buat kreator itu di awal-awal audiensnya kaget, loh ini gue kagak pernah ditawarin barang sama nih orang, biasanya gratis, kenapa tiba-tiba hari ini bayar? Nah tapi seiring berjalannya waktu, semakin dia nunjukin, oh ini loh value yang lu bayar itu untuk dapat apa? Menurut gue tetap akan ada sih. Kalau si kreator ini memang influence-nya besar ya di audiensnya dia gitu. Dan beberapa tahun terakhir kan industri digital produk di Indonesia juga semakin naik ya. Gimana pendapat lu melihat itu dan juga potensinya affiliate juga bisa buy digital product. Dan gue juga udah coba beberapa tahun terakhir dan ternyata worse bagi orang-orang yang nol banget ya. Apa advice lu untuk mereka? Apa pendapat lu? Fokus ke gimana lu datengin mata dari orang-orang itu ke lu. Gitu loh. Jadi banyak banget orang itu terjun ke konten. Itu fokusnya mau langsung, gue mau jualan. Gue mau dapat duit. Tapi gak sadar gitu loh. Kalau misalnya gak ada yang nontonin lu, duit gak datang juga. Jadi lu harus bisa bangun audiens yang mau nontonin lu. Dan ketika lu jualan, mereka juga tertarik dengan apa yang lu jual. Nah, makanya balik lagi ke yang di awal gue bilang tadi, selama lu bisa memastikan audiens lu loyal dan banyak, ya lu mau ngapain pun itu tinggal milih. Lu mau lewat affiliate bisa, lu mau bikin digital produk sendiri bisa, lu mau jadi seller bisa, lu mau kayak sekarang ada TikTok Go dan lain-lain, nyari endorse, collab sama brand, ya itu semua jadi possible gitu kalau ada yang nontonin. Tapi kalau sekalinya nggak ada yang nontonin, itu semua hilang. Karena balik lagi, brand mana yang mau kerjasama sama konten kreator yang nggak ada penontonnya? Siapa yang mau belanja kalau misalnya yang nonton live lu aja 3-0, 2-0. Benar nggak? Ya. Itu sih. Dan lu juga nulis buku beberapa waktu yang terakhir kan? Ya. Kenapa lu sebagai orang yang menurut gua mungkin income dari dunia kreatif spesifiknya dari kacamata online ya, digital itu harusnya lebih seksi. Tapi lo kemudian masuk ke dunia buku fisik, dan kenapa nggak cuma digital produk, bikin e-book dan lain-lain? Apa yang ada di kepala lo waktu itu ketika kemudian terjun ke dunia buku fisik ini? Jadi sebenarnya kalau ditanya, kalau gue ada opsi nge-launch digital produk, gue mungkin akan nge-launch digital aja. Cuman kemarin itu thought prosesnya kenapa akhirnya jadi buku adalah karena di TikTok Shop itu kita nggak bisa jualan produk digital. Nah, jadi yang gue sediakan itu sebenarnya buku itu lebih ke apa ya? Lebih ke supaya bisa dijual di TikTok Shop aja sih. Karena kan sebenarnya service yang kita sediain itu bisa dibilang digital products. Kenapa? Karena ketika orang beli buku kan kita nggak cuma kasih buku, tapi ada kayak admin yang mereka bisa konsol selama 1 tahun full. Oh gitu? Iya. Nah jadi kan sebenarnya itu digital products banget kan. Iya sih. Cuman gue kagak bisa jual itu di TikTok kalau nggak ada produk fisiknya, di mana opsinya itu pada saat itu either gue kirimin kartu doang, biasa ya orang ngirimin kartu doang atau ngirimin flash disk atau apa. Menurut gue secara sentimental value-nya itu akan lebih bagus kalau berbentuk buku. Gitu. Ya, ada sentimental value di sana ya. Karena gue juga pembaca buku, mungkin. Oke, di tengah hari-hari kita yang sangat sibuk ini, yang dimana gampang sekali terdistraksi, ya, dimana kalau kita pulang dari podcast ini mungkin kita akan buka HP dan kita akan tenggelam dalam kehidupan algoritma gitu ya. Gimana lu menyikapi obesitas informasi ini gitu? Karena pasti kepala kita overload ya, tapi lu tetap harus berkarya, lu tetap harus juga bisa mindful. Gimana cara simple? Karena hidup ini terlalu ke-distract setiap hari gitu. Ya, kalau dari gue pribadi sih, ya gue juga masih berjuang untuk nggak konsum terlalu banyak ya. Karena bahkan per sekarang ini, menurut gue
waktu yang gue spend ke sosial media itu terlalu banyak. Compare to diri lu sendiri compare to gue sendiri, compare to standar yang gue mau. Oke. Gitu. Jadi kayak daily itu mungkin gue bisa buka HP itu 7-8 jam mungkin ya. Atau bahkan kadang lebih ya kalau misalnya yang lebih ekstrim gitu. Kalau ada sesi live yang panjang atau itu bisa lebih. Nah, gue juga masih berusaha tentang itu ke sana, tapi mungkin lebih ke sebisa mungkin apa yang lu konsum juga harus dijaga ya. Jadi bukan cuma nurunin durasinya, tapi juga filter lah apa yang lu konsum. Karena menurut gue nih apa ya? Ini kayak pengontrol massa gitu loh, lu paham gak sih? Menurut gue sosial media itu kayak lu bisa nancepin ide apapun kayak ke orang-orang gitu. Misalnya nih, benua Australia itu nggak nyata, ternyata gitu loh. Nah, kalau lu tiap hari dibombardir, ternyata benua Australia itu konspirasi, nggak bener-bener ada, dicekokin terus selama sebulan. Gue yakin lu percaya benua Australia itu nggak nyata, bener nggak? Itu case, gue ambil case yang hampir nggak mungkin terjadi ya. Tapi bayangin apa ide-ide yang possible terjadi kan? Kayak misalnya standar TikTok untuk hubungan deh, itu kan udah jelas banget kan. Sekarang orang-orang standar ke pasangannya itu makin lama makin gak realistis gitu. Pengen punya yang sempurna, dateng udah langsung anak CEO, anak tunggal, gak mabok-mabokan, taat, agama, full pol. Ya kan, ya kita tetap manusia lah. Gitu. Iya. Aku juga baru sadar ya bahwa kita gak sadar kalau standar yang kita ciptakan itu emang selama ini based on social media ya. Gini, gue pernah ada di titik secara bisnis, secara growth akun, secara apapun itulah matrix dalam tanda kutip yang mungkin gue jadiin matrix kesuksesan pribadi ya, itu lagi di all time high-nya. Tapi itu juga titik dimana gue stres berat. Kenapa? Karena standar gue kejauhan, naik karena TikTok ini, karena sosial media ini gitu. Gue terekspos terlalu banyak yang umur segini punya ini. Lo paham gak? Dan gue yakin teman-teman di sini pasti banyak yang kayak gitu lah. Paham. Umur segini udah begini, gak kuliah begini. Paham gak? Baru tamat kuliah udah punya tabungan sekian. Gitu loh. Baru masuk ke saham, bulan depan udah beli sports car gitu. Nah, jadi itu sih menurut gue. Akhirnya ya nggak realistis aja. Salah satu skill yang paling mahal sih menurut gue bertahan di zaman sekarang ya kemampuan untuk tidak gampang FOMO kali ya. Masalahnya nggak semua kontennya itu nyata juga kan. Gitu loh. Apa pendapat lu tentang kadang yang kelihatan di depan layar itu sebenarnya tidak 100% benar gitu? Mungkin bukan pendapat ya, tapi karena gue melihat dari dari belakang kontennya gitu, banyak yang memang nggak nyata. Contohnya? Ya gue nggak bisa spill dong. Maksudnya banyak yang dilebih-lebihkan, banyak yang fabricated. Kayak let's say ketika berhasil ditunjukin, tapi untuk nyampe ke berhasil itu kan bisa ada turunnya nih, dan parah banget itu kan nggak ditunjukin. Atau pernah bagus tapi sekarang udah hancur, tapi yang di push itu tetap narasi yang peaknya terus. Paham gak sih? Paham. Nah jadi itu kan nyiptain idea kalau ya udah semuanya akan mulus gitu. Lu nggak akan pernah ketemu masalah, lu hidup itu perfect aja, nggak akan ada challenge, lu bayi 5 tahun udah bisa jadi miliarder. Ya gitu kan, dengar gak sih? Ya itu gimana kita jaga diri kita dari hal-hal seperti itu sih. Tapi kan lo tadi juga bisa menyebutkan bahwa kita sebenarnya udah bisa mulai mengendus itu gitu. mengendus ke kepalsuan atau mengendus tidak ada authenticity-nya gitu. Kalau orang yang belum bisa mengendus, menurut lo apa yang harus kita lihat sebenarnya? Ujung-ujungnya akan stres sendiri gitu. Pasti akan stres sendiri. Lu bayangin deh, gimana let's say ya ada
ada anak baru tamat dari universitas terbaik di Indonesia, dia udah do the best gitu ya, IPK-nya perfect, dia mau nyari kerja susah. Di saat yang sama dia lihat ada orang gak kuliah, tapi hidupnya jauh lebih sukses dari dia. Entah itu nyata atau enggak. Jadi kan standar lu itu jadi apa ya? Lu ngambil standar yang gak nyata gitu loh. Dan balik lagi kan gak semua orang itu harus ngikutin standar TikTok. Paham gak sih? Iya. Bisa jadi kesuksesan lu sebenarnya itu value lu sendiri itu adalah gak usah kaya-kaya banget, tapi lu bisa punya keluarga yang harmonis, Sabtu Minggu lu masih bisa nemenin anak lu kemana gitu, makan di mall, dibanding lu punya harta triliunan, tapi gak pernah punya waktu sama keluarga. Itu sih. Nah, menurut gua hal yang terlalu cepat pasti ada yang dikorbankan. Itu gua udah lihat sering banget terjadi. Makanya akhirnya itu gue memilih ya udah nggak apa-apa pelan-pelan, tapi banyak hal-hal yang nggak mau gue korbankan demi speednya itu gue nggak mau. Wow ya, itu perspektif yang sama sekali yang kayak gue pikirkan, bahwa gue tipe orangnya apa-apa tuh mikirin long term kali ya. Jadi gue akan juga tergiur, gue juga akan merasa tertinggal kalau gue pakai POV, wah kok dia bisa cepet banget deh. Itu emang manusiawi kayak kita bilang tadi, tidak ada yang sempurna. Gue bisa aja sekarang baperan karena gue lihat teman-teman sebaya gue udah dapetin segini. Teman-teman sebaya gue udah nikah segala macam, udah bawa keluarganya ke sana kemari. Bisa aja gue milih untuk baperan seperti itu kan. Tapi gue juga bisa memilih kayak lu bilang tadi, gue bisa memilih gue pengen jalan dengan cara gue sendiri. Tapi dalam konteks long term gue emang harus sabar untuk menuju ke sana gitu. Mungkin kalau ketemu case kayak gitu, coba cari tahu apa yang dia korbankan untuk itu. Dan apakah lu juga mau mengorbankan hal yang sama untuk hasil yang serupa, kan gitu kan? Bagus tuh. Kayak let's say gini, gue tidak akan mengorbankan freedom gue dan independence-nya gue untuk duit berapapun. Gue nggak akan mau nilai satu T ya di rekening lu gue transfer sekarang, tapi besok kalau gue suruh lu bangun jam 5, lu harus bangun jam 5. Gue suruh lu jemput gue di rumah, lu jemput gue di rumah. Gue kagak akan mau, lu simpan aja tuh 1 T, lu kagak mau gue. Nah, tapi kan banyak orang-orang yang seperti itu kan? Yeah. Bener gak? Yeah. Maksudnya demi angka X, dia mau mengorbankan apapun value itu. Tapi kan belum tentu lu mau. Dan it's okay dong, kalau misalnya lu gak mau, lu karena gak mau mengorbankan hal tadi, lu jadi gak bisa ada di titik dia. Gitu. Itu sih. Ya, mahal sekali memang freedom. Mahal sekali ya kesehatan dan waktu kita yang masih muda ini ya. Ya, menurut gua ini value pribadi ya. Ya. Gua hanya kalah kalau gua nggak punya pilihan untuk say no lagi. Gua hanya kalah kalau gua nggak punya pilihan untuk say no lagi. Jadi value yang gua pegang itu, gua harus selalu punya opsi untuk say no untuk apapun. Itu. Karena menurut gua kasihan banget sih kalau misalnya lu hidup, ya balik lagi ya, orang bisa punya value yang berbeda. Tapi kalau gua pribadi sedih banget kalau misalnya lu punya hidup dengan duit berapapun itu, tapi lu harus selalu say yes. Lu nggak bisa menolak sesuatu gitu. Wow, itu gue malah mikir satu, mungkin gue bisa bikin ini jadi quotes kita hari ini, kayak kita selama ini selalu take it for granted say no itu kan. Padahal banyak orang di luar sana yang mungkin gak ada kesempatan lagi untuk bilang no, karena udah terikat sekali, walaupun uang di rekening bisa 1 T gitu kayak bilang tadi. Tapi kita yang mungkin uangnya belum 1 T masih punya privilege untuk bilang no ke banyak hal. Wow. Ya. Itu pengorbanan yang mahal ya. Apakah lu selama ini mengorbankan banyak hal atau ada hal-hal spesifik yang bikin lu bisa mencapai di titik ini, atau lu emang selama ini emang let it flow aja, gue emang sesuai sama apa yang gue kerjain? Dulu pastinya banyak ya yang dikorbanin ya. Maksudnya gue juga mungkin teman-teman di sini yang umurnya seumuran gue kan, 26. Kita itu terutama yang cowok ya. Kita itu hidup di maksudnya gini, kayak golden age-nya kita itu melihat orang-orang yang
cepet, growth, muda, kaya, paham ya? Nah, jadinya gue juga salah satu orang yang dulu value-nya itu ke-shift ke sana gitu. Harus cepet, harus banyak. Nah, tapi ujung-ujungnya makin gue sadari, ternyata gue nggak butuh itu, gue cuma mau itu, tapi nggak butuh itu. Gitu. Jadi akhirnya gue memilih, ada beberapa hal yang gue nggak mau korbankan, salah satu tadi. Nah, cuman balik lagi, apakah gue pernah mengorbankan? Pastinya pernah, ketika gue ada di momen yang nggak sesuai dengan value aslinya gue kan. Kayak let's say, oke deh, misalnya dulu ya. Gue disuruh, gue harus promote suatu brand. Gue harus promote suatu brand, misalnya dimintain harus say X gitu ya. Harus say X. Padahal menurut gue, ini kok gue gak merasa seperti itu. Gitu. Nah, pada saat itu ada momennya itu gue ragu. Paham gak sih? Gue ragu. Gue say X gak ya? Padahal gue gak merasa X itu benar. Nah, untungnya sih ya, gue gak pernah beneran say X. Paham gak? Tapi adanya keraguan itu aja gue udah merasa, wah ini Leo lu salah nih. Paham gak sih? Walaupun gue gak take actionnya, gitu. Paham sekali. Mungkin bagi teman-teman yang pernah di endorse sama brand pasti relate sekali ya. Kayak lu sebenarnya tidak setuju sama statement dari briefnya gitu ya. Kayak apa yang disampaikan tentang script dari isi konten tersebut, lu sebenarnya gak setuju. Tapi karena lu mikir, wah gue dibayar nih segini 2 digit kali ya. Jadi gue mau gak mau terpaksa. Dan itu yang terjadi banyak influencer yang mungkin karena tidak punya kesempatan untuk bilang no, karena dia juga butuh uang, banyak korban gitu. Ya itu exactly yang tadi gue bilang kan, maksudnya lu bisa say no itu benar-benar privilege yang sangat-sangat besar gitu. Nah untungnya selama prosesnya itu gue tetap memilih untuk say no. Cuman yang gue lumayan sesalkan itu adalah kenapa gue pernah bahkan untuk consider, paham gak sih? Gue merasa bahkan dengan gue consider aja itu udah salah gitu. Kebayang gak? Kayak let's say lu mau korupsi nih. Lu mau korupsi. Lu korupsi itu udah pasti salah. Tapi lu punya niatan untuk korupsi aja. Lu kan harus mempertanyakan gitu. Kenapa lu mau korupsi gitu? Kenapa lu bahkan berpikir ada kemungkinan loh. Sedangkan kalau lu benar-benar megang ke value lu, itu udah bukan opsi gitu. Dari awal udah no kan? Dari awal udah no. Itu bukan opsi gitu. Itu sih. Wah seru tuh. Padahal tadi kita ngomongin konteks konten malah ke kehidupan ya. Tapi ini bukan sekedar say no dalam konteks konten teman-teman. Dalam berbagai hal juga kalau lu mungkin kayak kata Leo tadi. Kenapa lu sempat kepikiran untuk consider itu? Berarti kayak setan tuh hampir meyakinkan 100% untuk lu ambil hampir banget. Itu ya. Gue jadi gak bisa say no kan. Iya sih. Karena dia kasih opsi yang dimana kalau lu bilang no, bisa jadi lu rugi di lain hal kan. Iya. Ya, dia kayak opsi lu kalau bilang no. Lu kalau bilang no, ini dealnya gak jadi nih. Iya. Nah. Lu gak ada uang gitu kan. Iya. Gue mau masuk ke balik ke konten ya, karena banyak hal yang sebenarnya gue ingin gali, terutama dari sisi orang-orang yang mungkin suka menyinggung satu sama lain di dunia kreatif ya. Tadi gue sampai bikin pertanyaan yaitu, zaman sekarang kan gampang sekali orang-orang itu viral karena dia tanda kutip julid atau dia nge-stitch konten orang dalam kayak aja debat, kayak aja berantem gitu. Misalnya ada orang yang ngomongin tentang marketing 2026 tentang ini. Terus dia langsung nge-stitch bahwa tidak, marketing benar itu seperti ini gitu. Menurut lu ada cara yang lebih sopan gak atau cara yang lebih mungkin bersahabat untuk nge-stitch atau untuk kemudian lu bisa kasih opini yang lebih sehat dibandingkan orang yang tadi gitu? Ujung-ujungnya akan balik ke intensi dari si orangnya ini ya. Karena yang namanya intention itu pasti akan berasa di konten. Apakah lu mau nge-stitch karena lu punya pendapat yang berbeda dan lu mau mengedukasi penonton kalau ini bisa dilihat dari perspektif yang lain loh. Itu kan pasti penyampaian lu beda. Dengan gue akan nge-stitch nih orang karena menurut gue dia salah, tapi gue bakal menghancurkan orang ini gitu. Karena pendapat dia nggak sesuai sama gue, jadi nih orang harus hancur. Kan beda dong, benar nggak? Karena yang satu adalah, yuk kita discuss perspektif lu apa, perspektif gue apa. Kira-kira kita bisa nyari nggak
titik tengahnya. Atau bahkan kalau nggak ada titik tengah pun nggak apa-apa gitu. Yang penting gue jadi tahu sesuatu yang baru. Dengan, oh nih orang nggak sesuai nih, harus gue habisin gitu. Paham ya? Yep. Jadi cara yang lebih sopan ya pasti balik ke, ya lu bisa detect dari bahasa yang dipakai lah. Gitu. Kayak let's say nih, misalnya vibes podcast Suara Berkelas itu vibes-nya warnanya agak gelap. Ya. Menurut gue podcast itu harus terang baru bagus. Terus gue stitch dan gue bilang, tahu nggak sih kalau misalnya berdasarkan jurnal ini, kalau videonya berkualitas terang itu biasa penontonnya bakal lebih bla 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 bla. Dengan nggak jelas banget nih orang, lu mau podcast atau lu mau ngapain nih gelap-gelap begini, interogasi lu? Iya. Paham kan? Iya. Paham kan? Jadi menurut gue dari bahasanya akan berasa sih. Dan untungnya itu, ini satu value yang gue pegang dari awal ketika gue ngonten ya. Dari awal gue ngonten, gue nggak akan pernah mau secara sengaja ya ngonten itu untuk dalam tanda kutip ngancurin orang lain. Atau berkonflik personal dengan orang lain. Kenapa? Karena gue sadar umur gue masih 26, gue bukan yang bentar lagi metong gitu kan, bentar lagi mati, enggak gitu. Jadi nih orang suatu hari nih yang gue senggol, dia tiba-tiba jadi presiden apa nggak pusing gue? Bener nggak? Kan cuma nyusahin diri gue di masa depan gitu. Paham. Nah yang gue nggak paham itu, kenapa sekarang kayaknya banyak sekali orang itu memilih untuk ngambil shortcut, oke, gue mau naik cepet nih. Siapa nih yang lagi top, gue hajar aja udah. Memang itu cara paling cepat. Itu cara paling cepat. Tapi what if lu gain untuk 1 tahun, nama lu naik untuk 1 tahun, tapi tiba-tiba orang ini jadi presiden. 20 tahun lagi dan dia masih inget ini ada satu orang, ya lu dulu pernah nyentil gue kan, nah sekarang gue udah presiden, gue sentil balik lu. Ih pusing, bener nggak? Setuju. Nah jadi sebisa mungkin kalau di dunia perkontenan itu gue jangan ada musuh lah. Gitu loh. Kalaupun karena 1 atau 2 konten gue yang gak bermaksud somehow ada yang tersinggung pun, gue selalu jadi orang yang konfront duluan, yang clarify duluan secara personal. Dan itu sering banget gue lakukan. Let's say nih, ada orang nyenggol gue. Itu udah sering banget tuh. Ada orang nyenggol gue, tapi yang gue lakukan adalah instead gue call out di public, gue akan chat duluan. Kayak gini, kayak misalnya, hai gue nonton konten lu yang ini, cuman mau clarify things aja, yang lu maksud itu apa? Apakah yang gue sampaikan itu pernah gak berkenan di lu? Dan kalau iya, silakan lu sampaikan untuk improvement yang gue gitu. Tapi let's be friend aja. Itu sih. Karena kita gak pernah tahu orang itu suatu hari bakal jadi apa kan. Bahkan gak pernah tahu juga, siapa tahu dia emang jodohnya bisnis atau emang relasi kita ke depan gitu ya. Atau dialah yang suatu hari akan membukakan pintu kesempatan untuk kita. Setuju. Gitu. Setuju. Itu sih. Jadi kalah di 2 sisi kan. Di satu sisi dia gak akan bantu lu. Di sisi lain kalau dia punya kesempatan untuk bales, dia akan bales. Gitu. Itu sih. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di LinkedIn yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai LinkedIn, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai LinkedIn tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. Leo, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Farhan Nifa. Gimana caranya berkembang di lingkungan yang kurang suportif? Aku ingin keluar di lingkungan itu atau aku yang harus memperkuat lingkungan itu?
Mungkin kalau misalnya lu belum punya kapasitas untuk memperkuat lingkungannya juga, as in ya gini, untuk kita mempengaruhi lingkungan itu kan kita harus jadi seseorang dulu dong. Ya. Baru lingkungannya mau ngikutin kita gitu. Jadi ya kembangin dulu diri lu sendiri. Balik lagi ya, apakah lingkungan itu lingkungan yang lu bisa cut off? Kan itu dulu. Kayak let's say kalau keluarga, terutama keluarga inti, nggak mungkin cut off. Atau sulit banget untuk di cut off. Jadi ya kalau itu ya lu harus bear with it lah. Gitu loh. Karena balik lagi bisa jadi mereka itu nggak support lu itu untuk melindungi lu. Karena mereka punya pemahaman sendiri. Kayak dulu misalnya gue ngonten, pastinya orang tua nggak langsung support dong. Kenapa? Karena di idenya mereka puluhan tahun itu berbisnis. Kenapa lu tiba-tiba ngonten? Nggak aman gitu, nggak aman. Lu ngambil yang aman aja nih, nih bisnis nih. Nah, tapi nggak salah juga karena itu kan rasa sayangnya mereka yang disampaikan, gitu. Nah, jadi satu kalau memang lingkungan yang lu bisa cut off, possible, ya lu punya opsi cut off. Tapi kalau enggak pun, coba lihat deh niatnya mereka belum tentu mau lu gagal kok, gitu. Jadi tugas lu itu tinggal ngebuktiin kalau lu bisa berhasil di apapun yang lagi lu fokusin sekarang. Gue yakin mereka akan tetap support anyway. Ketika mereka udah melihat, oh, nih anak aman. Ya itu bagus tuh, itu bagus. Kayak selama ini kita cuma ngelihat dari satu mata pisau bahwa wah mereka nggak suka sama gue. Padahal mereka suka atau mereka sayang sama lu. Iya. Dan mereka mau protect. Iya, dengan cara dia atau cara mereka sendiri kan. Karena tiba-tiba lu keluar dari zona yang nyaman gitu. Tiba-tiba orang berbisnis puluhan tahun, nih anak tiba-tiba bikin konten gitu, bikin video ya. Dan menurut gue banyak banget orang itu, terutama yang anak-anak muda ya, merasa kenapa sih keluarga gue nggak mahamin gue? Udah pasti nggak akan mahamin gitu. Kayak lu bayangin, misalnya dengan orang tua deh, hidup di generasi yang berbeda, apalagi yang anak muda sekarang dibandingin dengan masa mudanya orang tua kita, itu kan value udah pasti beda banget. Setuju. Mereka terekspos dengan apa udah pasti beda banget. Jadi udah pasti nggak 100% ngertiin, itu normal sekali. Nah tinggal kita gimana menyamakan aja kan, gitu loh. Ngebalance itu aja kan, itu sih. Ya kayak gue pernah dengar kalau nggak salah Alex Hormozi bilang ini ya, dia bilang bahwa semua orang kan suruh kejar passion. Tapi lu bisa aja create lu punya passion dan kelihatan bodoh di awal kan. Sampai kemudian ada orang nanya, kok bisa lu menemukan passion lu? Iya kan? Setuju. Padahal dia nggak tahu dari awal kan passionnya apa kan. Dan banyak sekali orang itu startnya ya bukan karena passion juga, tapi somehow passionnya kebentuk. Bener nggak? Kayak awal mungkin let's say yang gue nangkep ya somehow dari lu, misalnya hobi lu nulis. Passion lu itu bukan interview orang. Tapi karena lu seiring lu menginterview orang, lu terekspos dengan semakin banyak perspektif berbeda-beda di dunia ini, sehingga nge-enhance kemampuan nulis lu. Nah jadinya passionnya makin kebentuk, ya karena jadi bagiannya kan. Iya. Itu sih. Bro itu bagus tuh. Itu yang gue rasain sebenarnya. Oh itu yang lu rasain. Ya, lo kayak tadi ngerama tapi bener kayak selama ini kan basic gue emang sesimpel nulis. Tapi ketika gue masuk ke dunia konten, gue bikin carousel jadinya kayak wah bisa nih ternyata. Gue bikin podcast, oh ternyata bisa nih apa yang gue tanyain gitu. Dan mungkin di awal ini kan kayak lu merasa oh passion gue itu menuliskan sesuatu untuk orang lain. Tapi ternyata untuk itu gue juga harus ada input yang masuk loh. Sure. Itu sih. Iya. Karena kalau gue ngundang orang di seminar atau one-on-one gini kan jadi mahal. Jadi gue kayak bikin podcast biar gratis. Ternyata begitu ya? Iya, tujuannya gitu sih sebenarnya. Alright. Itu tapi anyway itu thanks, itu bagus. Kita ke pertanyaan kedua. Dari 42UL_01 ini kayak second account ya. Apa hal yang dilakukan pertama kali oleh Koleo pas baru terjun ke dunia konten dan affiliate? Oke. Di awal-awal ya, meraba-raba sih. Benar-benar meraba-raba. Karena balik lagi ceritanya nggak akan bisa disamain dengan kondisi sekarang. Karena gua terjunnya itu di 2021, itu TikTok masih awal banget. Nggak ada yang benar-benar udah figure it out. Apalagi affiliate. Gue terjun konten di TikTok itu bahkan sebelum ada TikTok Shop. Jadi ketika TikTok Shop ada pun orang-orang juga semuanya figure out, nggak ada yang jago, nggak ada yang beneran ngerti gitu. Itu kayak map baru yang kita explore bareng. Nah, jadi kalau misalnya ditanya dulu apa yang gue lakukan, ya gue meraba-raba. Salah,
benerin, salah benerin, makanya prosesnya lama. Gitu. Tapi kalau teman-teman di sini yang baru mau mulai sekarang, menurut gue cari informasi sebanyak mungkin dulu aja tentang industrinya, cara mainnya yang tepat itu seperti apa, baru kalian coba. Karena belum tentu kalian harus ngelakuin kesalahan sebanyak itu lagi kayak gue dulu. Itu sih. Kalau beberapa tahun ke depan menurut lo, apakah potensi affiliate ini juga bisa menyasar ke siapapun termasuk mereka yang baru mulai, atau lu baru bisa itu kalau lo punya audiens yang besar, atau gimana harusnya? Menurut gue nantinya affiliate itu akan makin general sih. Akan makin general as in lu nggak harus bener-bener full time content creator. Lu nggak harus bener-bener punya niat konten banget. Lu juga bisa jadi affiliate. Maksudnya gimana? Kita itu sebagai manusia itu kan seneng sharing sesuatu kan. Kayak let's say, mic ini bagus ya. Lu pakai mic apa sih? Lu pasti akan share kan. Oh ini gue beli di sini, brandnya ini. Lu coba aja beli, lu coba aja check out. Itu kan hal yang sangat normal. Nah, tapi dengan adanya affiliate kan jadinya lu bisa melakukan itu, tapi lu dapat duit. Gitu loh. Jadi menurut gue nanti mungkin affiliate itu akan makin ke orang-orang general aja sih. Itu kayak let's say, gue mau minta rekomendasi mic dari lu nih. Mungkin kedepannya akan normal, ya udah minta link affiliate lu aja deh. Link affiliate lu untuk mic ini deh gitu. Itu sih. Toh ujung-ujungnya lu bakal ngirimin link TikTok shopnya juga kan gitu kan. Itu. Kita ke pertanyaan ketiga yaitu dari Ridwan HNN. Dia nanya, halo Kak, aku baru terjun ke dunia kreatif termasuk dibikin konten ngeklip atau clipper. Ada saran untuk aku yang baru mulai ini? Balik lagi ini clipper ini menurut gue industrinya mirip seperti ketika gue pertama kali terjun di TikTok di awal-awal. Jadi menurut gue per sekarang ya, nggak ada orang yang benar-benar jago ngeklip, semuanya itu sistemnya itu ya pabrikan lah, posting sebanyak-banyaknya, potong sebanyak-banyaknya. Tapi kan ini industrinya menurut gue akan makin berkembang dan sangat berkembang gitu. Dan gue melihat karena gue kan baru bikin komunitas clipper untuk gue sendiri juga kan. Jadi di dalamnya gue udah mulai melihat orang-orang itu kayak persis 2021 di TikTok. Orang itu kayak masuk ke map baru, semua orang itu mendiscover. Oh di map ini ada item apa ya? Di map ini ada tempat apa ya? Di map ini ada monster seperti apa ya? Kayak gitu. Kalau kita ambil apa namanya? Contohnya itu perumpamannya di game ya. Nah, jadi kalau clipper ini sendiri menurut gue, lu fokus nge-clipping sebanyak-banyaknya dulu aja. Gitu loh. Nantinya akan kebentuk contoh gaya lu sendiri dalam nge-clip. Itu sih menurut gue. Jadi untuk clipper sih potensinya sangat besar. Menurut gue kualitas dari konten clipper itu makin lama juga akan makin naik. Gak cuma sekedar motong-motong doang. Iya. Gue setuju sekali pas lu bilang tadi bahwa memang sangat pabrikan gitu ya. Tapi kalau ada yang nonton podcast ini dan mereka mungkin clipper juga, gue juga menyarankan kalau lu bisa niatin satu video aja yang bagus banget. Let's say lu ambil dari potongan suara berkelas atau lu potongannya video Leo. Kalau di tag collab dan video itu bagus menurut kita, ya kita pasti accept gitu menurut gue ya. Karena gue sering ketemu clipper-clipper luar negeri, itu di tag collab sama podcastnya langsung, kayak Chris Williamson. Itu di tag collab karena emang podcastnya atau video yang diklip tuh bagus. Bukan gue bilang gak bagus, tapi kalau mostly emang pabrikan kayak auto caption doang, menurut gue itu belum tentu di accept collab. Tapi coba use your knowledge sama taste gitu tuh mungkin bisa jadi potensi cuan juga kalau kita accept dan bisa datangin atensi dari follower atau subscriber lain kali ya. Iya, dan sekarang itu kan makin banyak konten kreator itu yang apa ya, yang berani untuk bonusin clippernya mereka ya. Kayak contoh, misalnya di bulan lalu spend, ini gue spill aja, spend gue ke clipper itu di 3 digit. Di bulan lalu. Di bulan ini mungkin juga bisa 3 digit. Nah, kenapa gue melakukan itu? Karena balik lagi, mungkin kalian melihat, nih orang ngapain mau seperti itu. Di kita itu sebenarnya untuk mendapatkan exposure, di saat yang sama, ini industri masih baru, sebenarnya itu cost yang masih masuk gitu loh. Nggak berbeda dengan kita ngiklan. Paham nggak sih? Dan daripada duit kita setor ke korporasi besar yang mereka udah punya tower, mending ke
Clipper yang ya. nyari uang jajan tambahan, bener nggak? Itu sih yang di pikiran gue. Nah, jadi bener banget buat teman-teman, silakan klip podcast ini ya. Jangan lupa nanti di tag kalau ada yang bagus kita iniin. Iya. Atau lu bisa klip juga ntar the worst advice terakhir ya dari Leo langsung ya. Iya. Dan gue bonusin juga tuh di komunitas. Oh, oke. So let's go to the worst advice yang pernah lu terima. The worst advice yang gue terima itu adalah mungkin nggak spesifik ada satu kalimatnya, tapi intinya adalah lu harus takut atau kesal ketika ada pintu atau kesempatan yang tertutup. Kenapa? Karena menurut gue sebenarnya kadang pintu yang tertutup itu ditutup supaya lu belok ke jalan yang benar. Banyak sekali kesempatan yang lebih baik akhirnya gue terima itu hanya bisa gue dapatkan karena gue belok. Ada kesempatan yang ditutup, gue nggak bisa ngambil ini, gue belok ke tempat lain. Ternyata gue dapet kesempatan yang lebih baik lagi gitu loh. Nah jadi buat teman-teman di sini, ketika ada kesempatan yang tertutup, lu jangan melihat itu sebagai akhir hidup lu gitu. Bisa jadi itu memang jalannya supaya lu bisa belok ke sesuatu yang lebih baik. Enjoy the process aja sih. Iya, relate sekali sih. Ya, anyway, terima kasih banyak Leo Giovanni udah ke Suara Berkelas, dan semoga teman-teman yang Clipper tadi tuh bisa langsung join komunitas lu juga kan? Bisa, di link bio gua per sekarang itu, ini ketika video ini dibuat ya, itu budget masih unlimited, jadi kita belum batasin. Yang ngeklaim silakan langsung ngeklaim. Per sekarang udah lumayan banyak yang ngeklaim sih. Tapi itu ketika video ini di shoot. Jadi langsung join, langsung klip. Jangan lupa tag Suara Berkelas, kalau keren ntar di collab. Ya, terima kasih banyak Leo. Sehat terus, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, sampai jumpa semua.